Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian semua siswa-siswi SMP se-Kabupaten Garut semuanya ada dalam sehat walafiat dan ada lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Eis Garnika, mengajar mata pelajaran PPKN di SMP, yaitu mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 1. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan Ibu bahas yaitu mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tetapi sebelumnya kepada pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Berdoa selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk itu Ibu telah menyatakan bahwa di dalam pokok bahasan ini dimohon kalian bisa menyatakan konsep tata urutan di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Itu dibagi menjadi 3. Ya. Sub yang pertama, makna tata urutan peraturan. Sub yang kedua, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tetapi sebelum melanjutkan kepada sub pokok bahasan ke-1, ke-2, dan ke-3, jangan lupa kalian anak-anak, mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap bertanggung jawab, tetap disiplin walaupun berada belajar di lingkungan rumah. Dan jangan lupa kita 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, kalian mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Itu yang kalian harus perhatikan walaupun keadaan belajar kalian berada posisi di rumah ya. Yuk, kita lanjut. Ibu akan membahas makna tata urutan peraturan. Nah, tujuan yang ingin Ibu sampaikan setelah mata pelajaran ini, kalian diharapkan 1. Dapat menata tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Yang kedua, memperjelas konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, bisa memahami tata urutan peraturan perundang-undangan secara sistem hukum nasional di Indonesia ya. Yang terakhir, bisa mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan. Itu setelah Ibu utarakan tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami setelah Ibu menjelaskannya. Lanjut sekarang ya. Itu sekarang kepada makna tata urutan peraturan. Makna tata urutan peraturan itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama Ibu akan bahas peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, fungsi peraturan perundang-undangan. Yang keempat, itu tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang lanjut. 1. Peraturan perundang-undangan telah sebagaimana dirangkum digariskan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, nah, negara Indonesia adalah negara hukum, di mana di situ penyelenggaraan pemerintah diserahkan kepada lembaga yang berwenang atau pejabat yang berwenang. Siapa itu pejabat yang berwenang? Yang pertama itu adalah DPR. Yang kedua, DPRD. Ketiga, Presiden. Keempat,
gubernur, ya. Kalian paham kalau melihat pasal 1 ayat 3. Sekarang peranan peraturan perundang-undangan. Peranan peraturan perundang-undangan, alasan peranan peraturan perundang-undangan menurut tokoh Bagirmanan yang Ibu akan kedepankan menurut tokoh Bagirmanan. Nah, di situ ada 3 bagian. Ya, peranan peraturan perundang-undangan menurut Bagirmanan itu ada 4 bagian. Yang pertama, merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Jadi hukum itu mudah dikenal, mudah ditelusuri, dan mudah dipahami oleh siapa? Oleh kita sebagai warga negara. Yang kedua, memberikan kepastian hukum yang lebih nyata. Ketiga, adanya struktur dan sistematika untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun dari segi materi. Yang keempat, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Ya, itu peraturan perundang-undangan menurut Bagirmanan. Lanjut sekarang fungsi peraturan perundang-undangan. Jadi segala sesuatu itu ada fungsinya, ada manfaatnya. Apa fungsi dari peraturan perundang-undangan? Sekarang akan dikedepankan menurut Bagirmanan juga. Sebenarnya ini banyak beberapa para tokoh, tapi yang Ibu lebih dominan menurut Bagirmanan. Nah, peraturan perundang-undangan memiliki 2 fungsi. Yang pertama ada fungsi internal, yang kedua ada fungsi eksternal. Apa itu fungsi internal? Yaitu keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional negara. Fungsinya apa? Fungsi internal tersebut terdiri dari fungsi pencipta hukum, ya, pembaharuan hukum, dan integrasi dan kepastian hukum. Itu secara internal. Sekarang secara eksternal. Secara eksternal, peraturan perundang-undangan di sini terdiri dari 2 perubahan. Ada perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Jadi diambil dari stabilisasi dan kemudahan, fungsi secara eksternal. Nah, sekarang alhamdulillah kepada nomor 4 itu tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah di Indonesia tata peraturan perundang-undangan itu sudah mewakilkan berapa kali perubahan bangsa Indonesia. Itu mengalami 4 kali perubahan. Apa saja? Ini tata urutannya. Yang pertama, ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966. Satu itu. Yang kedua, TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Dan yang terakhir, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, itu yang dikatakan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, selebih jelas lagi begini waktu semester kemarin kita sudah melampaui apa itu undang-undang, apa undang-undang itu bisa dikatakan sebagai landasan konstitusional. Apa landasan idealnya? Landasan idealnya yaitu Pancasila. Jadi di kita itu mempunyai 2 landasan. Satu ada landasan ideal yaitu Pancasila, yang kedua landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang waktu itu pernah kita merumuskan dasar negara itu tanggal berapa oleh para tokoh, yaitu mulai dari perumusan dasar negara itu mulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Tokohnya siapa? Ada 3 ya. Yang kedua, landasan konstitusional atau undang-undang ini dirumuskan ketika pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Maka tanggal 17-nya dikatakan sebagai hari kemerdekaan dan tanggal 18-nya disahkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ayo, paham semuanya ya. Lanjut. Sekarang kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa itu Undang-Undang Dasar? Yaitu merupakan dasar hukum yang tertinggi di Indonesia. Ya, jadi Undang-Undang Dasar itu merupakan dasar hukum yang tertinggi di Indonesia yang sebagai hukum yang tertulis. Ya,
Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami beberapa perubahan yang tadi ya sudah Ibu jelaskan. Materi muatan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, satu, memuat ketentuan susunan organisasi negara dan pemerintah. Yang kedua, memuat ketentuan tentang rakyat. Yang ketiga, memuat identitas negara seperti bahasa, lambang, dan bendera. Identitas negara. Negara kita adalah negara RI Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan. Nah, bahasa yang kita gunakan itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sebagai apa? Satu, sebagai alat komunikasi, sebagai pengantar di dalam masalah pendidikan. Nah, itu bahasa Indonesia yang dijadikan kejadian di mana bahasa Indonesia begitu pentingnya ya. Sekedar lambang negara Indonesia itu dilambangkan dengan burung Garuda yang bertuliskan di situ Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Berbeda-beda dalam apanya? Satu, dalam agama, dua, dalam bahasa atau adat istiadat kebiasaan, tiga, letak dan wilayah, bahasa, terus kebudayaan. Itu yang mencerminkan, tetapi hanyalah satu. Perbedaan itu hanyalah untuk bangsa Indonesia. Terus di situ bendera kita sudah tahu semuanya juga, itu merah putih. Merah dalam arti berani, putih dalam arti suci. Yang ketiga, yang keempat, memuat jaminan antara hak dan kewajiban. Kalian harus tahu sebagai warga negara apa itu hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban, segala sesuatu yang harus kita jalankan, itu kalau tidak dilaksanakan atau tidak dijalankan itu ada sanksinya. Itu bedanya hak dan kewajiban. Memuat susunan ketatanegaraan negara yang bersifat fundamental. Negara Indonesia itu harus betul-betul kuat fondasinya ya. Yang keenam, memuat pembagian dan pembatasan kekuasaan. Jadi kekuasaan di situ, pembagian pembatasan kekuasaan di sini adalah orang pejabat yang berwenang, yang bisa mengesahkan atau bisa membuat undang-undang. Contohnya ada tugas MPR, tugas presiden, ada wewenang presiden, ada wewenang DPR, ada wewenang DPD dan sebagainya. Nah, itu jadi tidak, istilahnya di situ tidak tumpang tindih. Jadi semuanya mempunyai kewajiban atau kewenangan atau hak dan kewajiban sebagai wewenang daripada pejabat yang berwenang. Nah, itu Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah sebuah produk legislatif. Legislatif itu siapa? MPR ya. Tadi sudah disebutkan sebagaimana ada di dalam TAP MPR, yaitu nomor di sini tahun 1945. Kalau MPR itu dilambangkan pertama pada sidang tahun 1965. Di sini isi dari ketetapan MPR itu apa saja? Yang pertama, memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif, dilaksanakan dengan undang-undang. Yang kedua, membuat garis-garis besar haluan negara atau GBHN, yaitu dalam bidang eksekutif, dilaksanakan dengan keputusan presiden. Adapun tiga hal yang diatur di dalam ketetapan MPR, satu, memperinci batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjadi tempat perwujudan norma hukum dari hukum dasar tidak tertulis menjadi hukum dasar tertulis ya. Lanjut, yang ketiga, menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR yang sudah ada. Itu ketetapan MPR. Sekarang undang-undang, itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang merupakan penjabaran langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR dengan persetujuan Presiden. Materi muatannya antara lain ada 5. 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.
Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dan atau yang kelima, pemenuhan kebutuhan hukum di dalam masyarakat. Adapun peraturan menurut undang-undang atau Perpu ya. Perpu diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu di dalam pasal 22 ayat 1, 2 dan 3. Bunyinya ketentuan muatan di dalam Perpu antara lain: 1. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal ya. Dalam hal ihwal, kegentingan bila pada juga apabila memaksa. Yang kedua, Perpu harus mendapat persetujuan dari DPR ya. Yang ketiga, jika Perpu tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka Perpu dicabut. Namun jika Perpu mendapat persetujuan, maka Perpu tetap dijadikan sebagai undang-undang. Nah, itu undang-undang. Sekarang peraturan pemerintah. Apa itu peraturan pemerintah? Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden ya untuk menjadikan undang-undang. Cakupannya peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari ketentuan undang-undang. Contohnya ada di mana, Bu? Ya, contohnya ada di dalam PP nomor 17 tahun 2010 tentang apa? Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Camkan itu ya. Sekarang peraturan presiden. Peraturan presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjadikan perintah peraturan perundang-undangan. Nah, adapun peraturan presiden itu berisi 1. Materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Yang kedua, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Contohnya ada di mana? Contohnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang apa? Nah, ini tentang Badan Pertahanan Nasional. Itu peraturan presiden. Sekarang peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD. Ya, yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan dari gubernur. Contohnya apa? Itu ada di nomor 1 ya, peraturan daerah provinsi nomor 1 tahun 2007 mengenai tentang penyelenggaraan ya administrasi kependudukan Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu contoh daerah provinsi, peraturan daerah provinsi. Yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD ya, atau kabupaten atau kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Nah, itu sub pokok bahasan makna peraturan perundang-undangan. Sub yang kedua. Ya, kita lanjut. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, di sini sudah terangkum, sudah tergambarkan di mana ada yang pertama itu pengertian dan asas. Ya, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada pengertian dan asas. Ada beberapa tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Yang kedua penyusunan. Yang ketiga pembahasan, yang keempat pengesahan, dan kelima pengundangan. Itu tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu ada 2, aspek material yaitu substansial, di mana aspek yang berkaitan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, aspek formal itu prosedural, yaitu aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung dari suatu negara. Ya, lanjut. Nah, tadi disebutkan menurut Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa asas. Asasnya yang pertama, asas kejelasan tujuan. Jadi tujuannya harus jelas apa yang ingin dicapai. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Pejabat pembentuk yang tepat itu adalah harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang seperti tadi. Yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis dan hierarki dari materi muatan. Yang D, asas dapat dilaksanakan. Bisa dilaksanakan apabila pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan apa? Efektivitas peraturan perundang-undangan di mana? Yaitu efektif di masyarakat. Itu yang E, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Harus membuahkan hasil yang bermanfaat bagi siapa? Bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sekarang asas keselesaan rumusan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan penyusunan secara sistematika serta bahasa hukum yang jelas. Terakhir, asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan itu adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat transparan, ya. Lanjut kepada subpokok bahasan 3, yaitu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di sini contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1, melaksanakan setiap peraturan yang berlaku, ya, baik yang berlaku di masyarakat, terus berlaku di sekolah, di keluarga atau bangsa dan negara. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya, misalkan pegawai. Sekarang ada tahu hak dan kewajiban sebagai pegawai, misalkan segala sesuatu yang harus aku terima, kewajibannya apa, menjalankan tugas-tugas yang sudah diperintahkan oleh atasan kita. Yang ketiga, mendukung setiap upaya untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan peraturan. Keempat, melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada suatu pelanggaran terhadap aturan. Nah, di sini dalam arti kita tidak boleh main hakim sendiri. Yang kelima, mematuhi peraturan lalu lintas seperti berkendaraan, ya, harus memakai apa istilahnya teh helm, atau kita berjalan di jalan jangan merobos lampu merah, memakai atribut keselamatan kendaraan, memakai helm, punya SIM, STNK, segala macam kita harus perhatikan, ya. Nah, contoh sikap patuh terhadap peraturan undang-undang sebagai berikut. Yang kedua itu selanjutnya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan di berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, masyarakat dan negara. Contoh di sini lingkungan keluarga, ada sikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, menjaga nama baik kehormatan keluarga. Ketiga, menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. Keempat, mematuhi perilaku buruk yang merugikan diri dan bangsa. Kelima, mematuhi nasihat orang tua. Ini contoh-contohnya. Lingkungan sekolah, tekun dalam belajar, apalagi sekarang dalam situasi sekarang ini belajarnya kita PJJ, belajar di rumah aja, ya, atau dengan online, itu silakan kita ikuti aja aturan, ya. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, karena boleh dikatakan kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Berperilaku baik dan sopan serta tidak merokok, terus mengerjakan pekerjaan rumah. Apabila guru memberikan LK atau lembar kerja tugas, silakan kerjakan dengan hati yang tanggung jawab, ya. Lingkungan masyarakat tidak berbuat onar. Yang kedua, menghormati tata cara kebiasaan, menjaga nama baik masyarakat, peduli terhadap aturan, melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing. Nah, yang keempat, lingkungan negara. Di situ taat dan tepat untuk membayar pajak. Bayarlah pajak tepat pada waktunya, karena itu pajak itu dari rakyat. Betul kan?
oleh rakyat dan untuk rakyat, dari kita oleh kita untuk kita juga ya. Itu diambil manfaatnya. Yang kedua, mematuhi aturan-aturan rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi. Kalau misalkan kalian belum 17 tahun, jangan berani-berani, karena untuk mengendarai sepeda motor atau mobil harus mempunyai izin, surat izin, yaitu SIM, surat izin mengemudi. Menyeberang jalan di tempat penyeberangan atau zebra cross. Yang terakhir, menjaga nama baik negara dan bangsa. Nah, arahan dari Ibu, cakupan dari Ibu dari awal subbagian 1, 2, 3, mudah-mudahan kalian bermanfaat dan selalu sehat selalu walaupun berada di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Rupanya arahan dari Ibu bab 3 cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.